Oke, teman-teman, balik lagi bersama saya Firman. Di sini saya akan mencoba mereview Huawei Watch Fit yang versi elegannya. Ini strapnya udah saya ganti ya. Ini saya beli di Shopee seharga 100 ribuan. Ini dikirimnya dari luar negeri ya, jadi agak lamaan, sekitar 4 hari lah. Lumayan cepet juga sih. Ini udah saya pakai kurang lebih sekitar 2 mingguan ya. Ini saya mau review ya, soalnya saya udah pakai 2 mingguan. Gimana kesan-kesannya, apa saja kelebihannya dan kekurangannya si Huawei Watch Fit ini. Ini sebenarnya saya mau jual lagi gitu kan. Tadinya saya kurang cocok juga, mau saya jual. Cuman saya kepalang basah, udah pesan ininya apa si strapnya ini. Akhirnya saya jual, saya tungguin dulu dia datang strapnya. Tadinya saya mau ini mau jual sekalian sama strapnya buat bonus gitu. Pas datang strapnya, terus pas gitu saya pasangin, saya cobain pasang-pasang gitu. Akhirnya malah saya nggak jadi saya mau jual, dan niat mau saya jual lagi. Akhirnya malah saya suka gitu kan. Pas saya udah ganti malah saya suka dan nggak mau saya jual gitu. Nah, kalau saya ganti pakai strap gini, soalnya kalau pakai strap gini tuh simple kan, tinggal gini doang gitu. Kalau mau pakai nggak usah ribet, ini kadang suka ribet juga gitu. Oke, saya coba review aja ya. Dari kelebihannya dulu ya. Kalau menurut saya sih kelebihannya itu, si desainnya itu keren. Ini bentuknya memanjang gitu, jadi kayak smartphone gitu kan model-model smartphone. Terus dia layarnya tuh AMOLED ya. Terus ini juga jadi bisa always on display gitu. Terus bagian bawahnya itu dia terbuat, bukan ini plastik atau bukan, kayak semacam kayak keramik atau apa gitu ya. Jadi ini tuh nggak bikin iritasi juga di tangan gitu. Emang kalau strapnya sih saya agak gatal-gatal kalau pakai strapnya, kalau yang karetnya itu. Nah, kalau diganti ini strapnya jadi nggak gatal-gatal lagi gitu kan. Terus kelebihannya, terus di sini juga banyak menu-menunya, fitur-fiturnya yang kayak fitur-fiturnya banyak gitu. Kelebihannya kan kalau ini kayak banyak gitu kelebihannya nih, itu kan ada macam-macam mode segala macam. Cuman ini saya cek kok nggak ada yang buat tombol buat kamera gitu ya. Apa kalau waktu itu saya lihat di review yang YouTube yang itu, apa mungkin beda ya antara yang Huawei Watch Fit yang biasa sama yang elegan. Kalau yang elegan ini saya cari nggak ada menu buat kameranya, tombol kamera gitu kan. Kalau buat kayak selfie atau gimana gitu, kayak buat pencet sini nggak ada gitu. Mungkin itu bisa jadi dimasukin ke daftar kekurangan juga ya, karena saya juga sih memantau gitu kan, memantau ini udah ada updatean firmware apa belum gitu. Ada ini, pokoknya ya intinya sih kalau kelebihannya
saya sukanya kelebihannya, kalau menurut saya sih ya, ini dari bodinya. Dari bodinya saya suka, kayak memanjang gini saya suka. Terus disandingin sama strap yang gini cocok banget kan, jadi tuh cocok banget ini kelebihannya itu. Terus juga AMOLED layarnya, ada always on displaynya. Terus ini kalau beli ya, kalau beli strapnya, kalau misalnya kamu beli ini terus ini kamu mau ganti strap kayak gini, ini strapnya ini ada yang dilepas ya, saya tuh sekitar 5 ya yang saya lepas, ininya 5 karena tangan saya mungkin kecil ya, ini terlalu gede. Dan itu tuh udah dikasih buat ngelepasnya, udah dikasih obengnya, alatnya, terus si ininya juga, pokoknya gampang banget dah buat cara masangnya. Nah sekarang kan udah kelebihannya ya, sekarang saya bahas kekurangannya nih ya. Menurut saya ya, ini pendapat saya gitu. Yang pertama itu si watch face nya pilihannya kurang banyak sih, kurang banyak itu kan. Saya cek juga, ini saya selalu cek tiap hari, emang suka ada yang baru gitu, cuman yang baru kadang 2 hari sekali. Ini masih kurang banyak lah pilihannya, masih terlalu ini gitu, saya aja masih belum nemuin yang cocok gitu sama ininya, sama saya gitu, si watch face nya. Terus kalau watch face nya itu emang ini bisa di custom, cuman gak semua watch face bisa di custom gitu. Kalau misalnya mau pakai foto sendiri juga bisa, cuman itu agak sedikit repot ya, kalau mau repot-repot sih boleh. Terus kekurangan yang kedua itu, ini sih yang paling ini banget ya kekurangannya, kalau misalnya di cahaya matahari itu dia nggak kelihatan gitu, kayak kalah sama sinar matahari tuh, kayak apa sih, layarnya tuh nggak kelihatan kalau pas di cahaya matahari banget. Tapi kalau yang di kayak gini di tempat terang ini tuh kan masih kayak jelas gitu, cuman kalau dia disorotin sinar matahari banget, dia tuh udah nggak kelihatan lagi. Menurut saya sih ya, ini pendapat saya gitu kan. Saya juga pernah pakai Xiaomi Xiaomi yang watch light ya, itu kan nggak AMOLED layarnya ya, layarnya biasa gitu, IPS gitu. Itu masih bagus sih di sinar matahari, cuman kayaknya masih terangan itu. Kalau sekarang sih emang udah saya jual kan, saya jual terus beli ini. Kalau buat di cahaya-cahaya yang terangnya nggak, pokoknya yang sinar matahari langsung outdoor gitu, pokoknya ini nggak kelihatan dah, nggak itu gitu kan, kayak ada ini juga kan, layarnya tuh agak agak cembung gitu, jadi nggak terlalu flat gitu, layarnya tuh agak cembung. Cuman kalau ini jadi nggak terlalu flat lah, agak cembung gitu. Kalau kekurangan dari segi desain ya sih ya. Terus eh, baterai ya, kalau baterai juga sih kan saya pakai always on display ini, jadi dia tuh nyala terus, mungkin itu yang bikin boros. Cuman kan kalau misalnya saya nggak pakai, kalau ditaruh si ininya tuh ada mode smartnya gitu kali ya, jadi dia tuh si always onnya itu mati sendiri, ntar kalau saya taruh lama nggak saya pakai mati gitu. Namun si baterainya tuh masih tetap boros sih kalau menurut saya, jadi kan sekitar kurang dari seminggu awet atau boros sih, berapa patah harian lah gitu kan. Kalau yang watch light dulu kan, saya kan yang Xiaomi watch light itu bisa sampai berapa harian, minggu lebih gitu kan, baru saya charge lagi. Kalau saya simpen aja ini, pas saya lihat baterainya udah 30, udah saya charge. Untungnya ngecharge-nya gampang gitu, ngecharge-nya. Nah itu aja ya kekurangannya menurut saya, kelebihan dan kekurangannya pokoknya saya rangkum lagi ya. Ini kelebihannya, yang pertama itu dari desain, dari segi desain dia oke.
desainnya oke, bagus, saya suka gitu desainnya kayak gini. Terus dari layarnya udah AMOLED, bagus itu AMOLED. Terus dari menu-menunya juga itu kekurangannya ini kalau di cahaya panas sinar matahari ini nggak kelihatan jelas si layarnya ini. Terus pilihan untuk always on display-nya cuma sedikit, cuma ada beberapa gitu. Terus watch face-nya juga cuma ada sedikit. Eh, terus baterainya juga kurang terlalu tahan lama. Ya udah, itu aja sih. Saya cuma baru pakai beberapa minggu. Oke, cukup sekian ya.